Selamat sore, Kak. Selamat sore. Selamat datang ya. Selamat bergabung di sesi konseling online kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Kakak bisa memanggil saya Fatim. Nah, saya adalah seorang konselor yang tugas untuk mendampingi kakak pada sesi konseling online kita hari ini. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa? Nama saya Inka. Oke, kalau gitu boleh saya panggil Kak Inka atau ada panggilan lain nih? Boleh dipanggil Inka aja boleh. Oke, jadi saya panggil Kak Inka ya. Kita kan Ya, lagi bertemu secara online nih ya. Sekarang posisi Kak Inka lagi ada di mana ya? saya posisi sekarang ada di Kudus, Kak. Lagi di Kudus. Asli orang Kudus ya Kak? Ya, Oke, nah sekarang apa aja nih bukannya Kak Inka sekarang? kesibukannya sekarang tugas. Hmm, lagi ngerjain tugas. Berarti Kak Inka ini masih sekolah atau kuliah atau gimana? Mas- Gimana? Masih kuliah, Oh, masih kuliah. Kuliah jurusan apa, Kak? jurusan bimbingan konseling, Kak. Oh, sama ya. Kalau gitu berarti Kak Inka juga sudah tahu nih beberapa teori tentang konseling pastinya. Ya, sudah tahu, Kak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya karena walaupun Kak Inka lagi sibuk kuliah nih sekarang, tapi Kak Inka sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling online kita pada hari ini. Saya juga ingin menginformasikan pada Kak Inka bahwa segala sesuatu yang Kak Inka ceritakan pada hari ini akan menjadi rahasia begitu. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan ceritanya Kak Inka. Harapan saya selama sesi konseling ini berlangsung, Kak Inka bisa terbuka dan nyaman bercerita dengan saya dan bisa menyatakan keluh kesah dan permasalahan yang Kak Inka alami. Gitu. Nah, namun kalau misalkan selama sesi konseling ini berlangsung, saya menemukan bahwa oh sepertinya ada indikasi Kak Inka bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang terdekat seperti anggota keluarga, teman dan sebagainya, maka saya punya hak untuk memberitahu hal tersebut kepada atasan saya seperti itu. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Kak. Oke deh kalau gitu. Kita mulai sesi konseling hari ini ya, Kak. Ya, Nah, hari ini apa tujuan Kak Inka untuk datang mengikuti sesi konseling? untuk sesi konseling ini saya hanya ingin lebih terbuka aja gitu, Kak. Karena saat ini masalah saya itu sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, Kak. Oh, oke. Kak Inka pengen lebih terbuka ya, ingin terbuka terkait permasalahan yang Kak Inka alami. Kalau gitu untuk harapan Kak Inka setelah mengikuti sesi konseling ini apa aja sih, Kak? Harapan saya untuk sesi konseling ini supaya saya lebih tenang aja. Pikiran tenang dulu dan perasaan saya juga tenang. Soalnya saya itu sering dilanda kayak merasa bersalah gitu. Baiklah. Semoga nantinya sesi konseling ini bisa membantu Kak Inka dalam mencapai harapan-harapan Kak Inka ya, gitu. Nah, jadi tadi Kak Inka sudah menyebutkan nih, Kak Inka ada perasaan bersalah, terus juga Kak Inka ingin mencoba menjadi orang yang bisa lebih terbuka.
Nah, apakah Kak Inka bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Oh iya Kak, jadi gini Kak, saya ini sebenarnya ini tentang ketidaknyamanan saya terhadap teman saya. Soalnya gini Kak, saat ini saya punya kenalan teman baru. Jadi setelah saya berteman dengan dia, saya itu merasa kok makin kesini kok makin gak enak. Jadi saya itu kayak ketularan sifat dia. Jadi misalnya nih, yang biasanya saya punya kebiasaan suka di rumah, nah ini dia sering ngajak saya main sampai saya itu lupa waktu buat belajar begitu Kak. Nah setelah saya kelamaan-lamaan bersama dia, nggak enak jadi saya ingin memberitahu hal ini kepada dia. Cuma saya itu merasa tidak nyaman, terus takut kalau mau bilang, kayak merasa itu malah buat tersinggung dia atau enggak gitu Kak. Seperti itu ya. Nah, Kak Inka sebelumnya kan tadi menjelaskan kalau Kak Inka merasa tidak nyaman sama temennya ini. Nah, ketidaknyamanan apa aja sih yang Kak Inka rasakan, perilaku-perilaku apa aja sih yang dia lakukan yang menyebabkan Kak Inka ini merasa tidak nyaman dan tidak cocok berteman dengan dia? Nah gini Kak, saya ini orangnya sering belajar Kak, tapi dia itu datang ke rumah ngajak main terus, jadinya kan saya nggak enak sama orang rumah. Nah jadi orang rumah juga sering nanyain kayak perginya kemana dan pulangnya jam berapa. Nah semenjak saya itu berteman dengan dia, saya pulangnya sering larut malam Kak. Jadi sekarang ngerasa kok saya kayak bukan anak yang baik ya. Apalagi kalau semisal orang tua merasa cemas saat saya belum pulang sesuai dengan waktu gitu, Kak. Lalu orang tua Kak Inka ini sudah tahu belum persoalan tentang hal ini? Sudah, Kak. Kemudian apa aja sih tanggapan orang tua Kak Inka karena Kak Inka ini sering pulang malam dan pulang malamnya itu karena bermain dengan teman tersebut? Apakah ada tanggapan-tanggapan tertentu buat Kak Inka? Sebenarnya saya sih enggak, Kak. Untuk tanggapan orang tua saya sih menyarankan lebih baik mainnya dikurangin, terus belajarnya juga ditingkatkan. Terus sekiranya ada teman ngajak main disuruh ngasih waktu dulu buat belajar. Tapi kalau emang nggak ada tugas-tugas, ya apa pergi main aja gitu. Terus kemarin pas ada teman datang ke rumah ngajak main, saya bilang jangan main di luar hari ini. Tapi pas nolak gitu, saya rasa gak enak sama dia. Gitu. Kayaknya punya perasaan tidak enak ya ketika menolak ajakan teman Kak Inka untuk bermain dan seperti itu. Saya juga mungkin bisa merasakan apa yang Kak Inka rasakan. Mungkin kadang-kadang kita itu sulit untuk menolak ajakan dari orang lain, apalagi orang yang dekat dengan kita. Nah, apakah sebelumnya Kak Inka sudah pernah berusaha untuk menjelaskan bahwa Kak Inka itu tidak setiap hari bisa bermain dan Kak Inka itu pengen belajar dulu begitu. Apakah sudah pernah? Sebenarnya dia sudah Kak, tapi saya merasa nggak enak aja gitu kalau menolak ajakan teman karena saya takut kalau karena hal seperti itu dia itu jadi jauhin saya gitu. Kak Inka ini menolak ajakannya, dia akan menjauhi Kak Inka seperti itu ya. Iya, Lalu selama ini Kak Inka sudah berusaha untuk menolak. Memang apa sih respon-respon yang dia lakukan pada Kak Inka? sebenarnya dia ngajak
dia ngerti Kak, cuma karena kami udah saling deket, jadi ngerasa kayak lebih gak enak banget kalau gitu misalnya saling menolak. Rasa tidak enak ketika menolak. Oke, berarti apa aja sih yang membuat Kak Inka ini merasa tidak enak menolak ketika menolak selain dari respon-responnya? Yang nggak enak itu Kak, saya tuh ngerasa kalau nakal kesepi, dia nakal kesepian, nggak ada sayanya kan dia kemana-mana selalu bersama. Tapi kalau misalnya saya menolak ajakan dia, saya itu merasa kasihan gitu. Jadi ibaratnya dia itu berpikir kalau saya itu ikut itu sudah nggak mau berteman sama dia gitu Kak. Jadi ada pikiran ya bahwa ketika Kak Inka menolak ajakannya, dia akan menjauh gitu. Itu adalah ketakutan Kak Inka yang menyebabkan Kak Inka sulit untuk terbuka, sulit juga untuk mengemukakan ketidaknyamanan Kak Inka pada dia. Oke, lalu apa aja sih dampak dari adanya permasalahan yang Kak Inka alami ini pada kehidupan Kak Inka? Dampaknya itu saya merasa malas-malasan aja sih Kak. Kalau misalnya saya lebih mengutamakan teman dibandingkan belajar, jadi saya akan ninggalin tugas-tugas saya gitu sebagai mahasiswa. Oke. Jadi salah satu dampaknya Kak Inka ini takut kalau mengganggu performa belajarnya Kak Inka seperti itu ya. Oke, kalau gitu kalau seperti itu ada yang ingin Kak Inka ceritakan lagi terkait permasalahan ini? Sudah cukup Kak. Jadi dari permasalahan yang sudah Kak Inka ceritakan tadi, Kak Inka dalam sesi konseling ini ingin bisa lebih terbuka dan Kak Inka tadi juga sudah mencoba untuk bisa fokus belajar dengan cara menolak ajakan teman Kak Inka untuk bermain atau di saat Kak Inka sedang ada tugas-tugas. Saya harap untuk kedepannya Kak Inka ini bisa mencoba lebih berani lagi ya untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dan keinginan Kak Inka dalam hubungan pertemanan Kak Inka sekarang. Bisa dibicarakan secara baik agar tidak merusak hubungan pertemanan Kak Inka. Itu. Nah, Kak ini bisa mencoba meluangkan waktu dengan temannya, Kak Inka, untuk saling mengungkapkan perasaan dan tujuan untuk kedepannya agar kalian ini bisa lebih dekat dan bisa lebih saling mengerti kebutuhan satu sama lain begitu. Apakah Kak Inka ingin mencoba hal tersebut? Mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk lebih terbuka lagi terhadap perasaan saya dan mungkin saran kakak akan saya lakukan dengan teman saya Kak. Ya, baik kalau gitu, apakah saat ini Kak Inka sudah merasa tenang dari sebelumnya setelah Kak Inka menceritakan permasalahan Kak Inka kepada saya? Kak, selamanya pada kakak. Alhamdulillah. Baik, jika dirasa Kak Inka sudah mencapai tujuan Kak Inka dalam sesi konseling ini, maka saya izin untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya, jika Kak Inka ingin melakukan sesi konseling kembali, bisa menghubungi saya ya. Dan nanti akan saya sesuaikan jadwal pertemuan selanjutnya begitu. Terima kasih banyak ya Kak Inka. Sama-sama.